Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban mubarakan halalan wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma rzuqna al-istiqamah wa husnal khatimah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih dipertemukan di hari Jumat yang kedua di bulan Ramadan. Hari ini adalah hari yang paling mulia dibanding hari-hari yang lainnya. Maka kita pada pagi hari ini hakikatnya sedang di hari yang istimewa, di bulan yang istimewa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menjadi lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Salah satu perkara yang harus dilakukan oleh setiap muslim untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan dan mengamalkan wejangan-wejangannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat As-Saffat ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-49. Allah berfirman, innakum ladzaiqul 'adzabil 'alim, yang artinya sungguh kamu pasti akan merasakan azab yang pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Asr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam kerugian, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal saleh, dan orang yang saling memberikan nasihat dalam kebaikan dan dalam kesabaran. Kalau ayat ini mengatakan semuanya kalian akan mendapatkan azab yang pedih, karena hakikat kita sebagai manusia ini kan banyak khilafnya, banyak lalainya, lebih banyak melaksanakan kemaksiatan atau bergelimang di dalam dosa. Karena kita tidak amanah, karena kita tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berkata, nanti di akhirat kalian semua akan mendapatkan azab yang pedih. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan ini bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan dibalas dengan kebaikan, keburukan, kejelekan dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang setimpal. Kaidahnya al-jazaa'u min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan
apa yang telah kita kerjakan, apa yang pernah kita lakukan. Jadi Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Allah Maha Adil. Allah akan memberikan ganjaran sesuai dengan yang telah kita lakukan. Allah juga akan mengazab dari hamba-hambanya ini apabila telah melakukan kemaksiatan. Yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak terkena azab illa ibadallahil mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang ikhlas, hamba-hamba yang telah dimaafkan dosa-dosanya, yang telah diampuni kesalahan-kesalahannya. Dan bulan ini, hari ini, ini momen yang paling tepat untuk memohon ampun, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ibadah yang ringan, gampang, serta sangat mudah. Hanya mengucapkan istighfar disertai dengan pengakuan atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bertobat itu juga tidak susah. Bisa didahului dengan sholat 2 rakaat, atau tanpa sholat langsung kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala secara sungguh-sungguh, disertai 3 syarat yang dikatakan oleh para ulama kita. Yang pertama, yang kita merasa menyesal atas dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, berazam untuk tidak mengulangi lagi. Yang ketiga, secepat mungkin, sesegera mungkin kita lepas kekeliruan atau dosa yang telah kita lakukan. Hanya dengan 3 syarat ini, insya Allah ya, taubat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak harus menunggu setelah 1 bulan, setelah 1 tahun. Tidak, bertobat, beristighfar itu bisa kita lakukan setiap hari. Setiap hari lebih dari 1 kali tidak ada masalah kita bertobat. Bisa pagi hari, bisa siang hari, bisa sore hari, bisa malam hari. Ini ibadah yang sering dilalaikan oleh kita. Kita banyak melaksanakan kemaksiatan, tapi selama roh ini di dalam jasadnya, Allah memberi kesempatan kepada kita. Jadi kalau kita ingin terlepas dari azab yang sangat pedih, mari kita memperbanyak. Yang pertama, istighfar, meminta maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbanyak taubat. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguhnya. Ini kalau dibaca illa ibadallahil mukhlasin, yang dibersihkan dari dosa-dosa, karena dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini diulangi lagi di ayat yang ke-70 berapa tadi? 74 ya. Illa ibadallahil mukhlasin juga. Mukhlasin atau mukhlasin?
mukhlasin, kecuali hamba-hamba yang dibersihkan dari dosa. Ada yang membaca tapi bukan bacaan hafaz, itu dengan illa ibadallahi al-mukhlisin, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang kalau beramal ya selalu mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka orang-orang yang akan dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bisa jadi termasuk dari hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kalau di Indonesia ya, hari ini lagi banyak jalan tol. Jalan tol manusia, seorang muslim untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah beramal secara ikhlas, melakukan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya mengharap pahalanya, hanya mengharap balasannya. Apa itu balasannya? Balasannya sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala dari ayat 40 sampai ayat 50. Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika lahum rizqum ma'lum, mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan, rezeki yang sudah ditetapkan. Jadi ahlu surga, penghuni surga itu tidak akan resah, tidak akan galau kalau sudah dimasukkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Kalau kita di dunia ini kan kadang-kadang takut, kadang-kadang sedih, kadang-kadang gelisah, gundah, dan penyebab utamanya adalah karena kita takut tidak mendapatkan rezeki. Bagaimana keluarga saya, bagaimana anak-anak saya, bagaimana masa depan saya? Yang itu sebenarnya juga sudah dijamin sih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semenjak ruh ditiupkan ke janin ibu ketika umur 4 bulan, sudah dijamin rezekinya manusia. Yang malah belum dijamin, yang belum kita ketahui itu kondisi kita nanti di akhirat. Itu yang seharusnya patut untuk kita gelisahkan. Tapi nanti kalau kita sudah masuk ke dalam surga, tidak ada lagi kesedihan, kegelisahan, kegundahan, karena rezeki ini sudah dijamin pasti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala semenjak kaki kanan kita masuk ke pintu surga. Ulaika lahum rizqum ma'lum. Jadi kalau di dunia ini rezeki kita dijamin gitu, sampai 7 keturunan, tinggal okang-okang saja, ngopi di warung gitu. Tidak punya beban. Mungkin di beberapa negara yang kaya seperti ini, mereka mungkin bisa lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh di negara Qatar yang belum lama kemarin mengadakan Piala Dunia. Itu warga negaranya oleh negara telah dijamin pendidikannya, kesehatannya, kemudian kebutuhan sehari-hari, khususnya listrik, itu dibiayai oleh negara semenjak lahir sampai sekolah S3. Ya bagaimana masyarakatnya tidak senang, bagaimana masyarakatnya tidak sejahtera. Nah, urusan dunianya sudah ditanggung oleh negara. Atau seperti
ya anak yang masih dijanin atau anak yang masih kecil itu kan kayak tidak punya masalah kehidupannya. Ya, sesekali itu kita menjadi seperti anak kecil tidak apa-apa, supaya nggak gundah secara berlebihan, tanggung secara berlebihan. Karena anak kecil itu ya alhamdulillah ditanggung rezekinya oleh Allah melalui kedua orang tua. Ulaika lahum rizqun ma'lum, ini diberikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang telah membersihkan dosanya, atau kepada orang-orang yang ketika beramal ikhlas, hanya mengharap itu Allah Subhanahu wa taala. Fawakihu wa hum mukramun. Apa rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni surga? Ya, salah satunya buah-buahan. Sepertinya nama-namanya sama, jenis-jenisnya sama, tapi hakikatnya berbeda. Yang Allah siapkan a'dadtu li ibadi as-shalihin, ini hadis qudsi, untuk hamba-hambanya yang saleh di surganya Allah Subhanahu wa taala kelak itu belum pernah dilihat oleh mata manusia, malaikatun ra'at. Namanya saja sama, apel gitu. Tapi nanti coba dibayangkan, walaupun ya akal ini juga tidak bisa menggapai apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang muslim, yang mukmin, yang ikhlas di surganya kelak. Sama namanya apel, sama namanya pisang, sama namanya anggur gitu. Tapi insya Allah ini harus kita yakini, harus kita imani. Pertama kali masuk ke surga kita lihat buah apel, loh, kok apelnya tidak sama ya dengan apel yang pernah saya makan dahulu ketika di dunia. Tidak hanya itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wala udhurun sami'ah, itu belum pernah dia dengar dulu ketika di dunia. Bapak pernah apa namanya? Pertama kali baru mendengar gitu, buah yang asing di negara kita, tapi rasanya sangat enak, sangat lezat. Itu mungkin akan viral di Indonesia. Dulu awal-awal buah itu datang ke Indonesia dan belum ada sebelumnya di Indonesia. Seperti mungkin buah naga dulu banget. Awal-awal buah naga itu ada, masya Allah, di mana-mana diburu oleh warga Indonesia. Ya tadi namanya sama, tapi hakikatnya berbeda. Bahkan banyak sekali nanti buah-buah itu yang belum pernah terbesit di pikiran kita, tergambar di akal kita. Dan semuanya itu datang sesuai dengan keinginan kita, tanpa jerih payah, tanpa usaha yang mengeluarkan banyak tenaga. Buah itu mendekat. Kalau hari ini mungkin kita tidak membayangkan di tahun 60-an, tahun 70-an, tahun 90-an, dengan adanya internet, dengan ada fasilitas GoFood atau apa, GoSend, GrabFood. Hari ini masya Allah ya, kalau GoPay-nya penuh itu aman, cukup gini saja duduk atau berbaring, nggak membayangkan gitu. Tahu-tahu sudah ting-tong gitu ya. Apa yang kita inginkan itu diantar sama dia. Nggak perlu capek-capek. Yang penting GoPay-nya, GoPay itu apa sih? Rekening online-nya itu ada saldonya gitu. Yang penting kan itu. Kan tidak terbayang gitu tahun dahulu. Hari ini tuh kemudahan terbuka sangat luas bagi manusia, seluruh manusia, khususnya yang memiliki banyak uang. Butuh apapun bisa hari
mobil ya bisa secara online, tidak perlu melihat ke showroomnya. Mau beli apapun lah, ini smartphone selesai. Tapi syaratnya harus penuh saldo yang ada di rekeningnya. Nah, kita seharusnya juga ketika masih diberi kesempatan di dunia, ayolah kita kumpulkan saldo. Kumpulkan apa ya, kartu akhirat. Semakin banyak saldo kita, maksudnya amalan-amalan kebaikan kita, gitu, ya akan semakin banyak fasilitas yang akan disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya kelak bagi kita semuanya. Itu semuanya didekatkan, bukan kita tuh harus apa ya? Harus berusaha. Tidak ada usaha sedikit pun. Atau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu merasa heran di tanah Makkah Al-Mukarramah atau di Arabia lah hari ini. Itu buah apapun bisa didapatkan, walaupun bukan musim. Itu baru di dunia, dan itu karena keberkahan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu tanah kering kerontang, tidak seperti Indonesia. Air yang tawar itu ya hanya air Zam-Zam. Tidak masuk akal setiap hari buah apapun bisa didapatkan oleh masyarakat Mekah. Karena Nabi Ibrahim minta kepada Allah, mungkin juga ini bonus yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penghuni Mekah. Atas permintaannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ya minta kepada Allah supaya penduduk Mekah diberi rezeki buah-buahan. Unik ya, yang sering disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran itu, dari kenikmatan-kenikmatan di dunia ataupun nanti di akhirat, ini berkenaan tentang buah-buahan. Saya nggak tahu, mungkin buah-buahan ini menjadi salah satu apa istilahnya, makanan yang favorit, makanan yang sehat dan menyehatkan. Buah-buahan. Walaupun di dunia ini ada atau banyak di antara manusia yang tidak senang dengan buah-buahan, padahal manfaatnya sangat banyak sekali. Bahkan di ayat ini dan yang diminta oleh Nabi Ibrahim yang pertama kali atau yang kedua kalinya, Nabi Ibrahim itu minta apa sih kepada Allah yang pertama kali? Minta untuk dijadikan kota Mekah kota yang aman ya dulu. Aman dulu. Aman sentosa. Setelah itu minta buah-buahan. Setelah itu baru minta orang-orang yang baik yang akan beribadah di tempat ini. Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari apa yang kita bayangkan, lebih dari apa yang pernah kita dapatkan di dunia ini. Fawakihu wa hum mukramun. Ini salah satu rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi penghuni surga. Dan mereka orang-orang yang dimuliakan. Semuanya tanpa terkecuali, tanpa ada perbedaan. Mau yang dulunya miskin, mau yang dulunya orang biasa, semuanya satu level secara umum dari sisi kenikmatan, tapi derajatnya di surga itu berbeda-beda. Dari sisi kenikmatan yang Allah, fasilitas yang Allah siapkan bagi penghuni surga itu sama, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana? Fi jannatin na'im, di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan.
ala sururin mutaqabilin yutafu alaihim bi ka'sin ma'in bayda'a ladzatil lisyaribin la fiha ghaulun wa la hum anha yunzafun. Ini kenikmatan yang kedua yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala bagi penghuni surga. Apa yang mereka lakukan? Mereka duduk berhadapan-hadapan di atas dipan-dipan. Ini umumnya manusia di dunia ini senangnya duduk-duduk, nongkrong, saling berhadapan, saling ngobrol perkara-perkara yang mereka butuhkan di dunia. Penghuni surga ya, setiap hari secara kekal, coba bisa dibayangkan atau tidak? Secara kekal itu bagaimana sih? Ya selama-lamanya masa kayak gitu terus? Ya kayak gitu terus gitu. Habisnya kapan? Tidak ada habisnya. Batasnya sampai jam berapa? Sampai hari apa? Sampai bulan apa? Sampai tahun apa? Tidak ada. Tidak ada batasnya. Kan eman-eman gitu. Kita menaruhkan kehidupan kita di dunia, maksudnya tidak sungguh-sungguh gitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, sehingga kita mendapatkan azab yang pedih ketika di akhirat. Ayolah sabar sedikit, ayolah tambah kesungguhan kita, mumpung masih diberi umur, masih diberi kesempatan untuk meraih kehidupan yang kekal, untuk mendapatkan fasilitas yang sangat istimewa. Dosa itu memang ada kenikmatannya, tapi kan sementara azabnya la haula wala quwata illa billah, lama sekali, kekal bahkan, kecuali yang diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ketaatan itu memang berat, butuh kesabaran, butuh ketabahan, butuh keteguhan, butuh kontinu keistiqomahan. Tapi itu tidak lama, insya Allah. Kalau kita sabar sampai akhir hayat kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi lucu manusia ini kalau membandingkan surga dan atau kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Dari sisi waktu saja sudah sangat berbeda jauh. Sepanjang-panjangnya umur kita di dunia ini, berapa contoh lah saya bulatkan, 100 tahun gitu. 100 tahun itu baru 1/10 kita hidup di akhirat. Satu hari kan, satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Ka'alfisa nanti mimma ta'udun, kata Allah Subhanahu wa taala. Wahai manusia, kehidupan di akhirat itu seperti 1000 tahun. Satu harinya seperti 1000 tahun di dunia. Ini Allah yang mengatakan, Allah yang memfirmankan kepada kita. Jadi kalau ada manusia hidup 100 tahun di dunia, itu baru hidup 1/10 satu hari. Berarti kalau 24 jam, baru hidup 2,4 jam. 2,4 jam. Sebentar sekali kehidupan di dunia ini. Di sana itu satu harinya ada 1000, udah selevel 1000 tahun kan gitu ya. Terus kekal lagi selama-lamanya. Nah, kita berharap dari alam barzakh kita, kemudian hari kebangkitan di padang mahsyar, seterusnya sampai masuk surga itu dalam kondisi yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala sururin mutaqabilin,
sebenarnya Allah itu memperlihatkan sedikit kenikmatan yang disiapkan bagi penghuni surga supaya kita tersemangati, termotivasi. Harapan kita semakin kuat gitu. Kesemangatan kita dalam menjalani ketaatan itu ketika ingat surga-surganya Allah itu ya tidak ada rasa capek. Bismillah, selama saya masih memiliki kemampuan, diberi kesempatan, diberi waktu, saya akan jalan sedikit demi sedikit untuk menggapai ketenangan, untuk menggapai ketentraman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup santai itu ya nantilah, nongkrong saling berhadapan-hadapan dengan orang-orang yang kita cintai itu nanti. Disiapkan minuman-minuman yang spesial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi dari mata air sungai. Mata air sungainya air sungai surga. Sungainya itu satu mimma'in ghairi asin, air yang sangat jernih, yang sangat menyegarkan. Air telaganya Rasulullah SAW saja kita minum satu teguk saja tidak mungkin haus lama-lamanya, apalagi air sungainya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada beberapa air sungai. Ada air yang jernih yang menyegarkan. Yang kedua sungai dari susu yang tidak pernah basi. Yang ketiga itu ada air sungai dari madu yang murni, min asali musaffa. Kemudian yang keempat itu air sungai dari khamar yang tidak memabukkan. Ciu. Ini disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Muhammad itu. Itu air sungainya seperti itu. Air putih yang sangat segar. Kemudian air susu yang tidak pernah basi. Kemudian yang ketiga itu air madu yang sangat murni. Dan yang keempat air sungai dari khamar, dari ciu, tapi tidak memabukkan. Itu yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini. Baydha'a ladzatal lisyaribin. Kalau ciunya di dunia itu kan keruh kalau enggak ya. Sebenarnya sih tidak enak dilihat, menjijikkan dengan ciu. Kan itu hasil perahan, hasil endapan anggur atau yang semisalnya. Tapi kalau di sana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khamarnya itu warnanya putih bersih, sedap rasanya. Baydha'a ladzatul lisyaribin. Ini khamar di surga. La fiha ghawlu wa la hum anha yunzafun. Kata Allah ya. Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan dan merasa tidak mabuk karenanya. Siapapun yang minum tidak akan mabuk, tidak bikin pusing, tidak bikin ngefly juga, tidak menghilangkan akal manusia. Ini kata Allah. Tapi realitanya nanti lebih dari itu. Hakikatnya lebih dari itu. Ini kenikmatan yang kedua yang disiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang saleh.
Yang pertama tadi buah-buahan, yang kedua minuman, yang ketiga wa indahum qasiratut tarfi'in ka'annahunna baydun maknun. Dan di sisi mereka ada bidadari yang bermata indah. Yang mata bidadari itu tidak pernah melihat kepada kemaksiatan. Dia hanya melihat kepada suaminya saja, kepada pasangannya saja. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Wa indahum qasiratut tarfi'in. Dan di sisi mereka ada bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangan. Hanya memandang pasangannya saja. Tidak usah dibayangkan, semua perempuan yang ada di atas muka bumi ini tidak ada sebandingannya sedikit pun dengan satu bidadari surga. Ka'annahunna baydun maknun, seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Ini permisalan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita bersusah payah dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kenikmatan yang kekal. Ini hanya sebagian kecil yang kita baca. Kalau boleh dikumpulkan semua ayat-ayat yang berbicara tentang surga dari Al-Baqarah sampai ayat yang terakhir yang berbicara tentang surga, pasti kita akan termotivasi, akan tersemangat. Jadi penting sesekali dibuat kajian tentang sifat-sifat surga, tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi penghuni surga. Begitu juga sebaliknya, dibuat kajian tentang sifat-sifat neraka dan adab-adab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di dalam, supaya rasa takut kita bertambah, supaya kita sungguh-sungguh dalam menjauhi dosa atau kemaksiatan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semuanya termasuk dari penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.